Shalom, selamat pagi anak-anakku SD Kristen Banyumas kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Om berharap anak-anak kelas 3 dalam keadaan sehat dan baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar. Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Kiranya setiap materi yang disampaikan boleh anak-anak mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak kelas 3, hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 2, pembelajaran yang kedua dan yang ketiga. Kalau kemarin kita sudah belajar di pembelajaran 1, maka hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 2 ya. Benda-benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Kalau kemarin ya, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mengetahui wujud ya. Wujud dari benda ya ada 3 macam ya. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan volume atau ruang ya. Apa sih ruang atau volume, atau apakah itu massa ya? Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik ya. Keduanya sama-sama bola namun bahannya berbeda ya. Jadi sebenarnya massa dengan volume itu dua hal yang berbeda ya. Menurut kalian bola mana yang massanya lebih besar? Coba kalian perhatikan gambar itu ya. Nah, ada bola basket dan bola plastik. Kira-kira mana yang massanya lebih besar ya? Lalu Siti dan Bu Guru ya membuat percakapan. Ibu Guru, anak-anak perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Kira-kira menurut kalian manakah yang massanya lebih besar? Ada yang tahu? Kira-kira bola yang mana ya yang massanya lebih besar? Iya. Lalu di sini Siti menjawab, massa Bu. Apakah itu massa? Di sini Bu Guru menjelaskan. Yuk kalian perhatikan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Lalu apa yang terjadi? Kalian lihat di situ ternyata Udin langsung nyaut ya. Bola basket lebih berat Bu. Ya, ternyata bola basketnya lebih berat dibandingkan bola plastik ya. Nah, benar Udin, bola basket bahan penyusunnya berbeda dengan bola plastik. Ya, bola basket terbuat dari karet sintetis. Makanya lebih berat ya. Sedangkan bola plastik sendiri terbuat dari plastik. Ya. Bola plastik lebih berat ya, bola basket lebih berat daripada bola plastik. Nah, banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Bu Ambar ulangi sekali lagi, banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Jangan lupa ya. Lalu Siti menjawab, jadi bola yang lebih berat memiliki massa lebih besar. Benar Siti, massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat. Nah, seperti ini nih, kalian bisa lihat. Ini ada satu timbangan ya, ada 2 timbangan ya yang digunakan untuk mengukur massa benda. Coba kalian perhatikan pengukuran massa berikut ini ya. Nah, itu perhatikan ya, lingkari pernyataan yang benar ya. Balok Y mempunyai massa lebih besar atau kecil dari balok H. Kira-kira yang balok Y itu massanya lebih besar atau lebih kecil ya? Ya, tentu saja lebih besar. Kenapa? Karena ya,
Yang Y di sini lebih berat posisinya ya dibandingkan yang H. Oleh karena itu jawabannya balok Y mempunyai massa lebih besar dari balok H karena lebih berat massanya ya. Lalu kita lanjut berikutnya ya. Nomor B. Gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari gelas ukur yang kosong. Nah, kalian coba perhatikan gambarnya ya. Kalau yang satu ya, yang pertama itu tidak ada airnya, sementara yang gambar lingkari ini ada airnya, maka massanya tentu saja lebih besar ya dibandingkan gelas yang kosong. Kita lanjut ke yang C ya. Botol B mempunyai massa yang besar dari botol A. Botol B mempunyai berat yang lebih besar atau kecil dari botol A. Kira-kira lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena A dan B itu lebih berat yang B ya. Lebih berat yang B dibandingkan yang A. Nah, itu tadi ya beberapa contoh-contoh, silakan sisanya kalian bisa kerjakan di rumah ya. Nah, ini terkhusus untuk yang E ya. 6 apel mempunyai massa yang lebih besar, lebih kecil atau sama dengan 1 semangka. Nah, kalian lihat di situ timbangannya sama ya, berarti massanya sama atau beda ya. Nah, kalau dilihat dari itu ya, ternyata massanya sama ya. Oleh sebab itu 3 apel mempunyai berat sama dengan 1 semangka karena seimbang ya antara satu gambar dengan yang lain. Nah, tahukah kamu berat dan massa mempunyai perbedaan? Massa benda di mana sama. Namun berat benda dapat berubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Jadi jelas berbeda ya. Kalau berat benda itu berubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Nah, contohnya ya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama, namun berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Nah, dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Padahal sebenarnya itu berbeda. Tapi seperti yang sering kita dengar, orang mengatakan berapa beratmu. Adapun yang benar berapa massamu, bukan berat ya. Nah, yang diukur pada timbangan adalah massa bukan berat. Namun karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, jadi gravitasi di bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa itu lebih diperbolehkan karena sama ya. Nah, selain massa, benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu ya? Tahu enggak volume apa itu? Nah, semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Bu Ambar ulangi lagi ya. Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang menempati suatu benda disebut volume. Benda yang kecil memiliki atau menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang memiliki volume kecil ya. Contohnya ada akuarium ya. Gambar akuarium ikan A dan akuarium ikan B ya. Pasti volume akuarium A lebih besar dari volume akuarium yang
B ya. Nah, kalian ini bisa melakukan percobaan ini di rumah ya. Langkah-langkahnya bagaimana untuk melakukan satu percobaan ya. Kalian bisa lihat pada buku kalian ya. Tapi tidak perlu dikerjakan. Kita lanjut saja ke materi berikutnya. Dayu sedang memperhatikan aneka bola. Itu ada bola basket, bola voli, bola sepak. Ada 3 macam bola di situ ya. Coba kira-kira menurut kalian ya. Menurut kalian 3 jenis bola tersebut manakah yang masanya paling besar? Nah, bagaimana dengan volumenya? Apakah bola yang mempunyai volume paling besar, kira-kira dari ketiga bola tersebut mana ini yang masanya paling besar, yang paling berat, yang mana? Coba ada yang tahu? Nah, bisa saja bola basket ya. Nah, kamu telah mengamati jenis bola tadi di atas. Nah, sekarang kita mau mempraktekkan, memantulkan ketiga jenis bola tersebut ke lantai. Bola basket, bola voli, dan bola sepak ya, seperti yang ada di contoh gambar itu ya. Setelah kamu menemukan bola yang memantul kembali paling tinggi, gunakan bola tersebut untuk berlatih memantul dan menangkap bola ya. Lalu lanjut ya. Nah, latihan yang pertama kita memantulkan bola kepada teman seperti ada gambar ya. Dari teman 1 ke 2. Lalu latihan kedua memantulkan bola ke lantai. Itu ada contoh gambarnya. Caranya ya seperti itu. Lalu yang ketiga memantulkan bola sambil berjalan. Itu caranya juga ada seperti gambar itu ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asik berlatih, nah di sini tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan, lalu mereka menghentikan permainan dan membawanya ke UKS ya. Biasanya kalian kalau di sekolah dulu waktu masih masuk ya, tahu nama UKS, tapi apa sih kepanjangan dari UKS ya? Nah, UKS itu ya adalah unit kesehatan sekolah. Ya, jadi sekarang kalian tahu kepanjangan dari UKS, yaitu unit kesehatan sekolah. Setelah diperiksa ibu guru, ternyata kaki Udin terkilir. Makanya kaki Udin perlu diperiksa ke dokter. Nah, perbuatan Edo dan Beni menolong Udin sangat terpuji. Kira-kira kalian punya ndak ini pengalaman menolong teman ya yang kesusahan ya, terjatuh dan yang lain-lain ya. Nah, kita lanjut ke pembelajaran 3 ya. Terfokus lagi, benda padat ya. Benda padat ya. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitar kita. Contohnya ada batu, pensil, kursi. Nah, itu merupakan contoh benda padat. Kalau kemarin kalian sudah pandai sekali menyebutkan macam-macam benda padat, ada lemari, ranjang, ada pintu ya, dan jendela. Lebih banyak lagi. Nah, mengapa sih benda padat tersebut digolongkan sebagai benda padat ya? Yuk kita cari tahu sifat benda padat itu apa saja sih. Nah, supaya kalian bisa mendapatkan pemahaman mengenai sifat benda padat, kalian bisa lakukan ini di rumah sebagai praktek ya. Tugas ini buat kalian, tugas hari ini ya, praktek.
Mengetahui sifat benda padat, yang pertama lakukan itu kalau di situ secara kelompok, tapi Bomber harap kalian pribadi saja di rumah masing-masing ya. Siapkan bahan-bahan dan alatnya seperti ember, gelas, kantong plastik. Langkah-langkahnya: masukkan benda yang dikumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Nah, kalian bisa tuliskan hasil percobaannya, dilihat dari tabel ini di bawah ini ya. Jadi kalian bisa cari tuh benda-benda padat, ada kelereng, batu, pensil, lalu ada kayu, ada macam-macam sekali ya. Nah, nanti kalian tuliskan seperti tabel di bawah itu ya. Nomor 1 sampai nomor 5 saja. Tuliskan nama bendanya, bentuknya berubah sesuai tempat apa tidak, atau bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, atau dapat digenggam, tidak dapat digenggam, atau gimana ya. Kalian bisa tuliskan di kolom tersebut ya. Nah, setelah kalian melakukan percobaan tersebut, kalian bisa menyimpulkan. Nah, selain itu, sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah. Kira-kira kalau rumahmu ke sekolah itu diukur pakai apa ya? Pakai penggaris? Ya, gak mungkin ya kalau pakai penggaris. Nanti kalau pakai penggaris, wah, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengukur ya. Nah, rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah ya. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Nah, yang jadi pertanyaannya, berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Berapa ya kira-kira? Nah, kita bisa lihat gambar denah berikut ini ya. Jangan lupa dicermati pertanyaannya. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Nah, ini denahnya ini ya. Ini yang sebelah kiri rumah Dayu ya. Jarak dari rumah Dayu ke sekolah ya adalah maaf Bomber kecoret ini ya. Ulangi lagi ya. Jarak dari rumah Dayu ke sekolah adalah 6 km. Lalu dari jarak sekolah ke pasar itu 7 km. Jadi jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah 6 km ditambah 7 km sama dengan 13 km ya. Sampai sini anak-anak paham? Nah, silakan itu dikerjakan di rumah ya, soal-soalnya yang ini ya. Halaman 84 ya. Semuanya sampai selesai sampai halaman 86 ya. Ya, apakah suara musik termasuk benda? Kira-kira musik benda bukan? Jawabannya bukan ya. Musik itu tidak termasuk benda. Kenapa? Karena musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang atau volume ya. Nah, kita mau belajar nih nyanyi lagu barisan musik. Kalian bisa perhatikan ya, lirik lagunya. Bu Ambar akan putarkan lagunya barisan musik ciptaan A.T. Mahmud. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan.
sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Sorak-sorai para penonton terkesan. Nah, itu tadi ya lagu musik barisan musik karya Ate Mahmud ya. Gerakan kakimu dengan dua jenis gerakan yang lembut dan gerakan yang kuat ya. Gerakan yang lembut dan gerakan yang kuat lakukan dengan iringan lagu itu tadi yang ada di atas. Nah, bagaimana lakukan gerakan kaki yang telah diajarkan sebelumnya ya. Nah, kita langsung lanjut ke bagian terakhir ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang Bu Ambar sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh belajar bersama anak-anak kelas 3. Kiranya materi yang disampaikan boleh dimengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengikuti pelajaran berikutnya ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan.